Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anak Bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, di mana pembelajaran sebelumnya kita mengenal jenis-jenis alamat sel. Bapak ulangi, jenis-jenis alamat sel sebelumnya ada sel relatif, kemudian ada sel semi absolut dan sel absolut. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengaplikasikan jenis-jenis alamat sel dimaksud pada beberapa rumus Microsoft Excel. Anak-anak Bapak, coba kalian perhatikan tampilan berikut. Nah, Bapak, seperti sebelumnya ada sel relatif, ada sel semi absolut, dan kemudian ada sel absolut. Nah, sel relatif itu sebagai contoh sama dengan A3 ya, A3 ditambah B3. Nah, semuanya relatif. Jadi kalau kita enter ini, kalau kita tarik ke bawah, hasilnya akan mengikuti yang di samping kirinya. Karena yang kita jumlahkan adalah yang samping kirinya ya. Jadi yang mana yang kita jumlahkan akan mengikuti itu. Kalaupun kita kurangkan sama dengan B3 dikurangi dengan A3, maka kalau kita tarik ke bawah dari sudut kanan bawah, tarik, hasilnya akan mengikuti yang mana yang dikurangkan yang di sampingnya. Jadi dia mengikut ya, mengikut artinya kalau kita kurangkan B dengan A, maka di bawahnya juga B dengan A. Namun row-nya akan berubah seiring dengan berubahnya row yang kita buat di sini. Kalau dia di row 4, maka yang dikurangkannya row 4 juga. Kalau yang dijumlahkan atau dikurangkan row 5, maka yang memang yang jumlahkannya row 5 juga gitu. Jadi mengikut dia. Nah, ini sel relatif. Sedangkan berikutnya ada sel semi absolut. Nah, sel semi absolut ya, seperti penjelasan Bapak terdahulu, ini salah satunya ini terkunci. Salah satunya terkunci. Kalau memang bisa row-nya, bisa kolomnya. Ini kolom, ini row. Bisa salah satunya terkunci. Sebagai contoh, ya, kalau Bapak di sel semi absolut atau di D ini Bapak buatkan semi absolut kolom, maka contohnya seperti ini. Sama dengan ya, kolomnya kan kolom A. Maka Bapak kunci dulu kolomnya. Kolom dolar B berarti A A berapa? A1, A3 contoh 3 ya. Ditambah ini yang relatif, yang mana mau kita bikin? Yang relatifnya kolomnya atau barisnya? Kalau mau barisnya ya hasilnya seperti ini. Perhatikan B, kemudian absolut 3. Kita lihat hasilnya. Ini karena barisnya masih di sini, hasilnya 3. Kalau kita ikutkan relatif, hasilnya ini kan di bawah sebenarnya adalah 4 ya. Karena ini tambah 4. Ini juga, ini 5. Tapi lihat hasilnya 3. Seharusnya padahal 1 tambah 3, 4. Ini juga 2 tambah 3, 4. Kok 4, 5 ya? Tapi hasilnya kok 4. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan ini. Kolom A baris keempat. Mana dia kolom A baris keempat? Ini kolom A baris keempat. Berarti ini nilainya. Berapa nilainya? 1. Kemudian kolom B baris ketiga. Kolom B ini baris ketiga. Berarti ini. Berarti dia adalah ini ditambah ini. Ya. Ini dia jadinya. Kenapa begitu, Pak? Coba kamu perhatikan lagi nih. Ini kan disebutkannya kolom A baris keempat, ini kolom B baris ketiga. Jadi nggak akan terkunci. Kalaupun ini ditarik ke bawah, begitu juga. Ya, kenapa? Ini kan yang dikunci kolomnya kolom A. Mau digeser kemanapun ini tetap harus kolom A yang dijumlahkannya. Kalau ini baris ketiga tetap dijumlahkannya. Ini pun demikian. Kolom A, iya kolom A yang ini. Baris keberapa? Baris kelima. Yang ini
kolom B baris keberapa? Baris ketiga. Berarti untuk yang ini yang dijumlahkannya adalah ini dan ini. Makanya hasilnya 4. Ini semi absolut. Ini semi absolutnya tadi sudah ada kolom yang semi absolutkan, yang ini juga sudah ada row. Lalu kalau absolut Pak bagaimana? Absolut. Perhatikan. Kalau absolut sama dengan absolut ini, maaf, absolut B, kolom B, kemudian absolut lagi baris ke berapa? Baris ke 3. Ditambah ya, absolut kolom A baris absolut lagi baris ke 3. Enter. Maka mau berapapun, mau kemana pun ini dipindah, hasilnya akan tetap 3. Perhatikan. Kita tarik ke bawah. Perhatikan, dia tetap 3. Kenapa Pak 3? Karena ini sudah diabsolutkan. Mau kemana pun rumus ini dibikin, yang dijumlahkan hanya ini dan ini. Sekali lagi, mau kemana pun rumusnya dipindahkan, yang dijumlahkan hanya yang Bapak tandai merah. Bapak buat di sini, Bapak kopikan. Tetap 3. Kemari, tetap 3. Ya, tetap 3 hasilnya. Kenapa? Karena rumusnya sudah mutlak. Absolut itu sama dengan mutlak. Mau di kemana pun, tetap itu hasilnya. Itu untuk penjelasan materi yang telah lalu supaya kalian semua lebih detail tentang materinya. Lalu, nak Bapak, ini sekedar merefresh kembali pelajaran yang sebelumnya. Untuk pelajaran kali ini, Bapak juga masih sekitaran relatif semi absolut dan absolut, tapi Bapak buat dalam sebuah tabel, yang mana tabel ini nanti akan Bapak mintakan kalian semua buatkan kembali seperti tabel yang nanti Bapak tampilkan ya. Lihat. Baik, Bapak. Ini Bapak tampilkan ada data ya, data belum ada judulnya Bapak bikin. Bapak buat judulnya dulu. Katakan tabel gaji pegawai ya. Tabel gaji pegawai PT Selalu Damai bulan September 2020. Oke. Ketengahkan dulu, kalian sekalian perhatikan enak ya, yang mana yang Bapak klik bagaimana mengetengahkannya. Nah, kemudian perhatikan gaji pokoknya Bapak tentukan sebagai contoh untuk Asla 5 juta, kemudian untuk Wildannya 4.800.000, berikutnya kelebihan angkanya. Oke. Kemudian untuk makhrajnya 4.500.000, kemudian jam-jamnya 4 juta, kemudian mutianya 4 juta, kemudian untuk satrianya 3.800.000, septia ada 3.500.000, kemudian abdi ada 3.400.000, Rojali 3 juta, oke, 3 juta. Nah, ini gaji pegawai PT Selalu Damai. Pajaknya ditentukannya 5%. Nah, perhatikan, pajaknya di sini Bapak bikin 5%. Lalu Bapak suruh kalian tentukan pajaknya. Bagaimana cara menghitungnya? Disinilah fungsinya ada sel yang semi absolut tadi, nak. Perhatikan, kita mau menghitungkan per nama by name, tapi dengan pajaknya 5%, hanya satu row di bawah. Kalau kita bikin sel relatif, perhatikan hasilnya. Ini sebagai contohnya Bapak sampaikan. Sama dengan gaji pokoknya kan 5 juta. Ya, dikali
ya, kali itu tanda bintang. Ingat, kali tanda bintang 5% sama dengan 250.000. Pas ini, untuk satu ini pas. Nah, tapi kalau ini kita tarik ke bawah, hasilnya tidak akan pas lagi. Ini jadinya 0. Ini jadinya 0. Kenapa Pak 0? Karena ketika kamu tarik hasil ini, hasil perkalianmu sebelumnya ke bawah, maka aturan di sini C17. C17 ini kan 5%. Nah. Aturannya C17, dia bergeser menjadi C18. Perhatikan. Benar tidak? Benar kan? Yang di sini juga bergeser dia jadi C19. Demikian juga terus sampai kemari. Akan bergeser terus ke bawah. Makanya ini C6 memang kita minta bergeser terus ke bawah. Tapi C17-nya harus mutlak, harus di situ. Lalu bagaimana Pak kalau begitu? Ya kamu jadikan absolut. Yang mana yang diabsolutkan? Ya, yang mana yang diabsolutkan? Otomatis besaran pajaknya sudah absolut, tandanya dolar. Bukan. Kolomnya absolut C, ya. Kemudian row-nya juga absolut 17. Perhatikan hasilnya, kalau ini pun kita tarik ke bawah, hasilnya adalah perkaliannya 5%. Pak, harus absolut semua? Pada dasarnya tidak. Karena ini ke bawah, kan row-nya yang bergeser. Maka tidak perlu diabsolutkan pun sebenarnya. Kolomnya tidak masalah, yang penting row-nya diabsolutkan. Sebagai contoh Pak, bagaimana? Ya udah, absolut C-nya Bapak hapus. C absolut 17. C absolut row 17. Bapak enter. Kemudian Bapak tarik ke bawah, hasilnya bakal sama. Sama kan? Tapi ketika ini digeser ke samping, maka harus dimutlakkan juga atau harus diabsolutkan juga C-nya. Nih. Lalu bagaimana totalnya? Totalnya kan kita ini sebenarnya sel relatif. Nah, sel relatif maka sama dengan gaji pokok. Diapain dengan pajak? Supaya tahu kita penerimaan dia, total penerimaannya dikurangi Pak, dikurangi. Enter, ya. Total terima, Bapak ganti kalimatnya ya. Oke. Nah, ini karena memang ini mau kita geser terus ke bawah, udah biarkan saja dia relatif. Tarik. Stop. Selesai. Ya. Ini sebagai contoh pembelajaran atau penerapan sel relatif, sel semi absolut, dan sel absolut. Demikian untuk materi kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.